Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kami sedang bersama Pak Suryadi, SPDI, selaku Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Jambi. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Saat ini kami akan menerangkan tentang materi lebih dekat kepada Allah dengan sholat sunnah. Sholat sunnah berjamaah. Dengan melakukan banyak salat sunnah berjamaah. Kami meminta tolong kepada Pak Suryadi akan pemaparan secara singkatnya. Setelah itu juga memberi motivasi kepada adik-adik siswa-siswi kelas 8D Pak, ke 8D untuk tetap optimis dan tetap semangat belajar secara daring di rumah masing-masing. Karena saat ini kita sedang dilanda wabah COVID-19, Pak ya. Kepada Pak Suryadi SPDI kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya di rumah? Baik-baik saja mungkin. Oh ya, perlu Bapak sampaikan bahwa Bapak pelajaran agama, ini ada kakak kamu yang sedang melaksanakan PPL di sekolah kita ini tentang pelajaran agama. Dan untuk itu kepada anak Bapak minta diikuti sebagai ganti dari penyajian materi yang kamu ikuti nanti bersama Bapak ini, yang berjudul tentang pelaksanaan salat sunnah berjamaah dan salat sunnah munfarid. Itu lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bapak ini. Pada Bapak ini kami persilakan, dan nanti ada tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak ini kamu kerjakan dan nanti akan dikumpulkan. Sekian saja yang dapat Bapak sampaikan, dan kepada anak-anak Bapak jaga kesehatan ya, rajin belajar dan olah pelajaran di rumah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita buka pelajaran kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada siswa-siswi sekalian kelas 8D, marilah kita untuk mengisi absen yang telah Bapak kirimkan linknya pada Google Classroom. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pengertian sholat terlebih dahulu. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwasanya menurut istilah fikih, sholat itu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan dalam kitab Fathul Qorib, sholat menurut bahasa adalah berdoa, sedangkan menurut syara adalah ucapan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam disertai syarat-syarat tertentu. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang mengerjakan sholat sunnah mendapat pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Di antara sekian banyak sholat sunnah,
Ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid sendirian. Salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah antara lain ialah sebagai berikut. Pertama, salat Idul Fitri. Kedua, salat Idul Adha. Ketiga, salat kusuf gerhana matahari. Keempat, salat gerhana bulan. Dan yang kelima, salat istiqa meminta hujan. Salat Idul Fitri adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal, setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan salat sunnah ini adalah sunnah mu'akkad, sangat dianjurkan. Waktu untuk melaksanakan salat Idul Fitri itu adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Setelah selesai sholat, dianjurkan kita pulang ke rumah dengan menempuh jalan yang berbeda dengan pada saat berangkat. Kita disunahkan untuk saling bersilaturahmi dan bersedekah, saling memberikan maaf kepada sesama keluarga, famili, tetangga, dan saudara sesama muslim pada hari raya Idul Fitri tersebut. Salat Idul Adha. Salat Idul Adha adalah salat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Salat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, berdepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Hampir semua ketentuan dan tata cara salat Idul Adha sama dengan salat Idul Fitri, baik menyangkut pada pelaksanaannya, hukum, dan tata caranya. Adapun perbedaannya hanya pada niatnya. Salat kusuf gerhana matahari. Salat gerhana matahari adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan salat itu adalah sunnah mu'akkad. Waktu pelaksanaan salat gerhana matahari adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Salat gerhana bulan. Salat gerhana bulan adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan salat ini adalah sunnah mu'akkad. Sedangkan waktu salat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Adapun tata cara pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan salat gerhana matahari. Yang membedakannya adalah bunyi niatnya. Salat istiqa meminta hujan. Salat sunnah ini adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air. Umat Islam disunahkan melaksanakan salat istiqa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Salah satu sebab terjadinya kekeringan adalah sikap manusia yang tidak mau peduli dan tak ramah pada lingkungan. Padahal air merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kurangnya sumber air dan curah hujan dapat mengakibatkan masalah yang serius dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian alam dengan rajin menanam pohon, merawatnya, dan menghemat penggunaan air. Pelaksanaan salat istiqa pada saat terjadi kekeringan sangatlah tepat. Ajaran ini dapat menjadikan manusia agar melakukan introspeksi diri. Untuk lebih lengkapnya terkait materi salat sunnah berjamaah bisa dibuka pada buku paketnya pada halaman 59-64. Setelah ini Bapak ada sebuah tugas dan mohon dikerjakan. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingat, kurangi aktivitas di luar rumah. Selalu cuci tangan dan menggunakan masker, serta patuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan selanjutnya, kita akan membahas tentang salat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid, bisa berjamaah ataupun sendirian. Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.